wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang mana Allah telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa dapat berkumpul di acara yang mulia ini, di aula kantor desa yang berbahagia ini. Salawat beriring salam kita hadiahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam yang berilmu pengetahuan. Apa kabar ibu-ibu semua pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana, apa ada kegiatan hari ini ibu-ibu? Nggak ada, paling nyuci di rumah. Oh, berarti nyucinya udah diselesaikan di rumah? Udah dijemur. Alhamdulillah, berarti datang kemari berkumpul di sini tidak ada lagi kegiatan yang harus dilakukan di rumah. Kegiatan pagi harinya sudah diselesaikan semua ibu-ibu ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu, hari ini pada pertemuan P2K2 kita hari ini kita akan membahas tentang pelayanan disabilitas. Ya. Jadi sebelum kita menjelaskan sebelum kita belajar apa sih itu pelayanan disabilitas, apakah sih itu disabilitas, kemudian hak-hak apa saja yang harus diterima oleh disabilitas, saya akan bertanya ataupun mereview ulang kembali materi kita sebelumnya. Nah, jadi saya ingin tanyakan ini ibu, pada bulan lalu kita membahas materi apa? Ayo, siapa yang ingat? Saya Ya, Ibu Rina, materi apa Ibu yang kita bahas kemarin? tentang kekerasan pada anak. Iya, bagus, tentang kekerasan pada anak. Ada berapa? Ada Kekerasan yang dilakukan kepada anak? Ada 3 kayaknya. Iya, yang 3 itu apa-apa saja Ibu? Kekerasan fisik, Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan psikis ataupun psikologis ya Ibu ya. ya. Kemudian yang terakhir kekerasan Kekerasan seksual. Iya benar, terima kasih ibu-ibu semua. Jadi masalah kekerasan ini, masalah bagaimana mencegahnya agar jangan terjadi kekerasan tersebut dan apa-apa saja contoh kekerasan tersebut. Apakah sudah diterapkan ibu-ibu dalam keluarga? Sudah, Pak. Contohnya apa saja coba? Sekarang anak kami kalau lagi rewel nggak Ya. kami marahi lagi. Iya, lalu? Cuma dinasihati dengan baik. Iya, bagus. Nah, tanpa itu. melakukan kekerasan. Iya, benar. Berarti anak-anaknya tidak boleh kita cubit lagi nih. Jangan kita marahi, kita pukul anak-anak kita. Akan tetapi kita nasihati dengan baik. Insya Allah dengan bagus kita sampaikan kepada anak kita, maka bagus pula akhlaknya. Kan seperti itu ibu ya? Iya, Pak. Iya, terima kasih. Apresiasi lu buat ibu-ibu semua. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang modul 5, yaitu pelayanan disabilitas. Nah, pelayanan disabilitas ini masuk ke sesi ke-13, yaitu masalah pelayanan disabilitas. Nah, ibu-ibu sekalian, saya ingin bertanya ini kepada ibu-ibu, apa sih disabilitas itu? Orang cacat ya. Orang cacat. Contoh orang cacatnya bagaimana coba? Buta atau tuli. Nah, iya benar. Selanjutnya, contohnya lagi? Mungkin lumpuh atau nggak bisa berjalan. Iya benar ibu-ibu. Jadi yang dimaksud dengan penyandang disabilitas itu benar seperti kata ibu-ibu tadi. Jadi dalam hal ini saya akan menambah sedikit apa sih itu yang namanya penyandang disabilitas. Saya minta kepada Ibu Rusmi. Tolong Ibu Rusmi coba bacakan apa itu sih penyandang disabilitas? Penyandang disabilitas itu ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak UU 8
UU-2016. Iya benar, UU itu undang-undang ya Ibu ya. Iya Pak. Undang-undang tahun 2016. Nah, inilah apa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas. Ya ini memiliki keterbelakangan ataupun keterbatasan terhadap fisiknya, intelektualnya, lalu mentalnya. Jadi kan banyak kita lihat di lingkungan kita. Ada yang tidak ada tangan, kemudian mereka itu ada yang tidak memiliki kaki, dan mereka itu juga keterbelakangan mental. Kalau bahasa kita apa ibu-ibu? Idiot. Jadi idiot ini adalah salah satu daripada penyandang disabilitas. Jadi ibu-ibu sekalian, para penyandang disabilitas ini, mereka ini juga memiliki hak-hak hidup sama seperti kita. Hak-haknya sama seperti orang normal. Bukan dalam arti kata mereka itu disabilitas, mereka itu harus kita kucilkan, mereka itu berbeda dengan kita. Tidak, mereka itu sama seperti kita. Jadi dalam hal ini kita juga akan belajar apa sih hak-hak para penyandang disabilitas ini. Jadi ibu-ibu, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang apa itu hak-hak penyandang disabilitas, mari kita dulu tepuk PKH Aceh. Oke ibu-ibu ya. PKH Aceh hebat dan pintar. Aceh hebat. Aceh pintar. PKH Aceh hebat dan pintar. Ya, terima kasih Bu-ibu. Ini udah kembali semangat Bu ya. Jadi nampaknya yang hari ini yang tadi ngantuk-ngantuk, ini sudah mulai melek lagi Bu-ibu ya. Jadi dalam hal ini Bu-ibu, saya akan menjelaskan apa sih hak-hak penyandang disabilitas. Jadi sebelum saya menjelaskan secara teori apa sih itu hak-hak disabilitas, saya ingin bertanya ini kepada ibu. Apa sih kira-kira yang menjadi hak-hak para orang-orang disabilitas itu ibu-ibu? Siapa yang siap ingin memberi penjelasan? Saya Pak. Ya silakan Ibu Hayati. Apa tadi Pak? Apa sih itu hak-hak penyandang disabilitas? Hak-hak penyandang disabilitas Ya. Sama seperti hak-hak yang tidak yang tidak mengalami disabilitas, misalnya hak untuk hidup, ya, hak untuk bekerja di instansi pemerintahan, iya, dan hak-hak lain dalam penggunaan fasilitas umum. Benar. Berarti apa yang disampaikan oleh Ibu Hayati tadi adalah itulah bagian daripada hak-hak para disabilitas. Jadi dalam hal ini saya akan menambahkan apa sih itu hak-hak disabilitas. Saya minta kepada Ibu Nurul untuk membacakan apa sih itu hak-hak para penyandang disabilitas. Silakan dibacakan Ibu. Jadi hak-hak penyandang disabilitas yang pertama untuk hidup, kemudian bebas dari cercaan. Benar. Yang ketiga mendapat perlindungan. Iya. Keempat mendapat bantuan hukum. Iya benar. Yang kelima bersekolah. Iya. Yang keenam bekerja. Benar. Yang ketujuh hidup sehat. Iya. Yang kedelapan beribadah. Iya. Yang kesembilan berolahraga. Yang kesepuluh bebas dari kekerasan dan eksploitasi. Benar. Yang ke-11 tidak dikucilkan. Dan yang ke-12 diperlakukan sama dengan orang lain. Nah, itu berarti ada berapa? Ada 12. Ada 12 hak-hak yang harus dipenuhi untuk para penyandang disabilitas. Berarti mereka ini orang yang cacat fisik, cacat mental, cacat intelektual, bukan berarti mereka itu adalah orang-orang yang dikucilkan, melainkan mereka ini juga memiliki hak-hak sama seperti kita orang-orang normal. Nah, jadi kan ada 12 tadi, yaitu berhak bersekolah, kemudian dia berhak hidup, dia tidak boleh dikucilkan, dia juga harus bersekolah. Dalam ibadah dia juga harus rajin, kemudian harus dibina dalam beribadah dia. Kemudian berolahraga juga kita beri kesempatan bagaimana orang normal berolahraga, mereka juga berhak berolahraga. Mungkin ada perbedaan, bagaimana sih olahraga orang normal dan bagaimana olahraga orang disabilitas. Kan tidak mungkin ibu-ibu, para disabilitas cacat yang tidak memiliki kaki kita suruh main bola, kan tidak mungkin. Nah, berarti mungkin mereka yang tidak ada kaki, mungkin mereka bisa melakukan senam tangan,
ataupun angkat marble kan seperti ibu-ibu. Nah, ya. Kira-kira ibu-ibu, alhamdulillah apa yang telah kita sampaikan tadi ini, ada nggak yang ingin ditanyakan? Siapa yang ingin bertanya? Angkat tangan. Saya, Bu. Oh iya, Saya, Pak. silakan. Ibu Yus. Ibu Yusnidar ya? Iya, Apa ibu ingin ditanyakan? saya ingin bertanya, kalau misalnya di desa kita ada penyandang disabilitas, kemudian ada orang yang mengolok-olok atau mengejek orang disabilitas tersebut, Ya. bagaimana harusnya tindakan kita terhadap orang yang demikian? Nah, dalam hal ini, ayo, saya minta kepada ibu-ibu lainnya, ada nggak yang ingin memberi jawaban dari pertanyaan Ibu Yusniar tadi, yang ingin memberi pendapat? Siapa yang ingin memberikan? Coba ayo. Ada nggak yang ingin memberikan pendapat? Nggak tahu, Pak. Nggak ada yang tahu. Nah, tadi kan pertanyaan dari Ibu Yusnidar, seandainya ada orang yang mengolok-ngolok, yang mengejek-ngejek orang cacat, bagaimana sih tindakan kita? Siapa yang ingin memberikan pendapat? Ayo, siapa ibu-ibu? Saya. Nah, Ibu Linda ya. Nah, ini Ibu Linda udah makin lama terus makin aktif ini. Oh iya, Ibu Linda, coba berikan pendapatnya apa sih, Bu? Tanggapan kita ataupun tindakan kita yang harus kita lakukan saat kita melihat kasus ini. Ya, kita kan sebagai masyarakat di desa tersebut Ya. harus menegur bagi yang mengejek atau mengolok-olok. Benar. Karena kan yang penyandang disabilitas itu kan sama juga derajatnya di mata Tuhan, di mata Allah. Kenapa kita banding-bandingkan dengan orang yang utuh, misalnya yang sehat, yang beda lah dari yang disabilitas? Iya, Mungkin benar. itu saja. Benar sekali. Tepuk tangan untuk Ibu Linda. Iya, hebat Ibu Linda. Jadi benar Ibu. Jadi saat kita melihat orang yang mengolok-ngolok ataupun mengejek para disabilitas, kita berikan nasihat kepada orang yang mengejek tersebut. Nah, kemudian kepada disabilitasnya pun kita beri motivasi, jangan ambil hati atas apa kata orang. Nah, jadi saat kita masuk pembicaraan tentang bagaimana hak-hak disabilitas, itu kita sampaikan kepada orang yang mengejek tadi agar dia mengerti. Lalu kepada disabilitasnya pun kita bujuk, kita beri motivasi agar dia itu saat menghadapi hidup dalam keadaan disabilitas itu ikhlas dan tetap semangat seperti orang normal biasanya. Nah, ada lagi ibu yang kira-kira ingin ditanyakan? Nggak ada, Pak. Tidak ada lagi ibu ya. Berarti alhamdulillah kita cukupkan dulu materi kita hari ini, ya ini tentang penyandang disabilitas dan hak-hak para penyandang disabilitas. Jadi apa yang telah kita bahas hari ini, yang kita pelajari hari ini, niat kita amalkan pada diri kita, kita perhatikan lingkungan kita, jika ada disabilitas yang kita lihat, kita jaga hak-hak mereka dan kita bergaul dengan mereka seperti kita bergaul sebagaimana mestinya. Nah, jadi apa yang kita pelajari hari ini juga niat kita sampaikan kepada keluarga kita, sanak saudara kita, tetangga kita, agar di lingkungan kita ini mengerti bagaimana cara bagaimana cara kita ini menghargai orang yang mengalami disabilitas. Jadi terima kasih ibu-ibu pada kesempatan hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ibu-ibu ya. Baik, kita mulai Al-Fatihah. Terima kasih ibu-ibu. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.